Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai trigonometri. Di part yang kelima ini kita akan belajar mengenai kuadran. Kuadran itu dalam satu putaran itu dibagi 4, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran 1 adalah kuadran yang berada pada 0 sampai 90 derajat. 60, 45, 30 itu termasuk kuadran pertama. Kuadran kedua adalah kuadran yang berkisar antara 91 derajat hingga 180 derajat. 120, 135, 180 itu adalah bagian dari kuadran kedua. Sedangkan kuadran ketiga itu adalah kuadran yang derajatnya berkisar antara 181 sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran keempat yaitu derajatnya berkisar antara 271 sampai 360 derajat. Nah, tapi di setiap kuadran sinus, setelah kita kemarin belajar sinus, kosinus, dan tangen, ternyata di setiap kuadran itu tidak semuanya positif. Oke, maka saya di sini punya sebuah cara, yaitu cara menghafalnya itu saya sudah tahu caranya. Saya itu di kuadran 1, sudah kuadran 2, tahu itu kuadran 3, caranya adalah kuadran keempat. Kuadran pertama semua itu positif, baik sin, cos maupun tan dia positif. Di kuadran kedua hanya sinus yang positif, kosinus dan tannya itu negatif. Di kuadran ketiga tangennya yang positif, sinus dan kosinusnya negatif. Sedangkan di kuadran keempat itu kosinus yang positif, sinus dan tangen itu negatif. Oke, sekarang kita memiliki nilai perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menentukan besaran sudut di kuadran yang kedua, ketiga, dan keempat. Karena kemarin kita belajar hanya dengan menghafal sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, dengan menghafal ini kita bisa memudahkan untuk mencari sudut-sudut yang berada lebih dari 90 derajat. Oke, misalkan sebagai contoh. Di sini ada kuadran 1, sin alfa sama dengan cos 90 min alfa. Oke, kalau dia di sininya 180, nah di sini dia 180 atau dia 300, dia 100 sudutnya pengurangnya adalah 180 atau 360 derajat, maka dia tetap. Sedangkan kalau dia 90 dan 270 derajat, maka dia diubah. Misal di sini itu ada 90 derajat, sin alfa itu adalah 90 min alfa. Nah, di kuadran 1, artinya dia harus kurang dari 90 derajat. Nah, karena dia pengurangnya adalah 90, maka yang sin dirubah menjadi lawannya, yaitu kosinus. Begitupun dengan kosinus, dia dilawan dengan sin, tan dengan cot. Nah, di kuadran kedua itu dia plus kan. Nah, 90 plus alfa. Nah, di sini sin alfa itu sama dengan sin ini harusnya 180 min alfa. 180 min alfa. Oke.
sin alfa itu sama dengan sin 180 min alfa. Nah, kuadran 2 itu kan kurang dari 180 derajat. Nah, karena dia menggunakan 180, maka dia tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Yang membedakan adalah ya tadi cos di kuadran kedua itu dia negatif, tan di kuadran kedua negatif, begitu seterusnya. Maka saya sarankan untuk mencari sudut-sudut yang berada di luar 90 derajat, maka usahakan pengurangnya itu adalah 180 min atau 180 plus 360 min. Itu pilihan. Jadi usahakan menggunakan ini supaya tidak berubah, seperti sin akan tetap sin, cos tetap cos, seperti itu. Untuk lebih memahaminya kita ambil sebuah contoh soal. Misalkan saya ingin mencari sin 270 derajat. Nah, berapa sih nilai sin 270 derajat itu? Nah, kita perhatikan sin 270 itu adalah sin 180 plus alfa. Kita menggunakan yang ini supaya menjadi tetap sin alfa. Oke. Jadi di sini sin sama dengan 180 ditambah berapa yang hasilnya 270, atau dengan mudahnya kita buat gini saja, sin 270 min 180 sama dengan sin 270 dikurangi 180 itu adalah 90. Artinya sin 270 itu sama dengan sin 90. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa sin 90 itu adalah 1. Tapi di 270 ini adalah kuadran ke-3. Maka sinnya bernilai negatif. Nah, maka dia bernilai negatif. Contoh lain. Misal saya ingin mencari kosinus di 135 derajat. Nah, berapa sih gitu? Maka kita menggunakan yang 180 saja. Jadi secara gampangnya 180 dikurangi 135 itu adalah 45. Berarti cos 135 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Karena dia 135 itu ada di kuadran kedua dan sinus yang positif, maka kosinus negatif. Nah, seperti itu. Untuk lebih memahaminya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.